Oke, di sini saya akan membuat video tutorial sesuai permintaan kawan-kawan semua, bagaimana cara membuat cetakan serta membuat hull RC board dari bahan fiberglass. Sebelumnya bahan-bahannya saya jelaskan dulu. Di sini adalah talc powder, ini untuk fiber, kemudian ada resin, ada katalis, ada matte fiber. Nah, jadi sebelum kita membuat cetakan dari fiberglass, kita sudah harus punya master atau molding positif dari cetakan yang akan kita buat. Jadi ini saya buat dari bahan triplek. Syaratnya ini memang mesti halus agar nanti cetakannya juga hasilnya juga bagus. Jadi saran saya masternya juga harus di finishing serapi mungkin. Oke, kita lanjut. Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan ini saya pakai yang cara-cara sederhana aja ya. Jadi kalau seharusnya kan ada jenis PVA, ada jenis apa. Jadi saya di sini menggunakan bahan yang mudah kita cari di toko-toko kimia yang ada di sekitar kita. Jadi cara pertama itu harus dapat dudukan atau landasan yang rata. Jadi saya di sini menggunakan kaca ini permukaannya rata, jadi nanti masternya kita letakkan di atas kaca. Jadi contohnya seperti ini. Ini kita singkirin dulu bahan-bahannya. Oke, ini kita taruh di atas kaca master yang udah jadi. Kemudian kita buatin rangka seperti ini. Tujuannya agar nanti fibernya tidak seliweran kemana-mana gitu kan. Oke, setelah ini jadi posisinya udah pas. Ini master kita lem bawahnya, bisa menggunakan lem apa aja asal lengket di kaca. Kemudian ini juga seharusnya kita lem. Oke, setelah posisi jadi seperti ini, kita siapin adonan fibernya, yaitu kita siapin wadah, kemudian resin kita tuang cukupnya. Setelah itu kita campurkan talc powder kita campurkan. Tujuannya supaya resin ini mengental. Campurin. Jadi supaya resinnya kental, bentuk seperti dempul. Setelah adonan jadi, ini kita siapin moldingnya, masternya. Biasanya orang menggunakan mirror glass sebagai bahan anti lengket, namun biasanya kita sedikit kesulitan ya mencari mirror glass. Jadi sebagai bahan alternatif saya menggunakan ini semir sepatu kiwi. Ini jenisnya juga wax, jadi bisa menjadi anti lengket dari resin yang akan kita tuangkan ke wadah master yang udah kita siapin. Jadi ini diusapin secara rata ke seluruh
permukaan yang akan nantinya akan kena resin ya. Jadi ini semua diusapin rata sampai ke bawah-bawah ini, ke bawah, kemudian sampai ke dinding yang rangka ini juga supaya nanti nggak lengket. Rangka ini semua diusapin, khususnya di bagian-bagian yang sudut-sudut ini yang rawan lengket. Oke, biarin dulu sekitar agak-agak 5 menit, sekitar 5 menit. Kemudian setelah 5 menit ini kita oles lagi, merata, kita ulangi sampai kita rasa rata. Karena kenapa 2 kali atau 3 kali? Karena tujuannya jika ada bagian yang tidak kena di lapisan sebelumnya, di lapisan berikutnya ini bisa kena semua. Oke, setelah kita oles setelah rata, kita udah bisa mengoleskan adonan resin tadi. Sebelumnya ini kan cairan belum kita adonan ini belum kita kasih katalis. Jadi katalis itu perbandingannya adalah 100:1. Jadi 100 mili resinnya perbandingan katalis adalah 1 mili. Jadi ini udah siap adonannya. Ini kita kasih katalis dulu. Katalis sekitar 1 mili. Oke, setelah itu ini kita aduk rata katalis tadi. Kita aduk rata. Setelah tercampur rata, ini kita oles ke permukaan yang udah kita lapisi tadi. Kita oles rata sampai menutupi semua permukaannya. Termasuk bawah-bawah semua seperti ini. Ini aslinya harus kita lem ya supaya dia nggak gerak. Oke, kita oles semua sampai semuanya ini menutupi permukaannya. Nah, bagian belakang juga seperti itu, pokoknya semua bagian kita bikin rata. Oke, kita skip di bagian ini, kita skip. Nah, ini setelah rata semua bagian sudah kena dengan cairan, dengan adonan ini, kita tunggu sampai sekitar 15 menit. Jadi 15 menit cairan ini adonan ini akan mengental, akan ngering, mulai mengering. Jadi setelah mulai mengering, ini kita tempelin matte fiber di bagian-bagian yang sudah ini setelah agak mengering ya, kita tempelin matte fibernya. Kita tempelin di bagian-bagian yang perlu diperkuat ya. Mana perlu yang 2 layar kita kasih 2 layar, mana yang perlu 1 layar kita kasih 1 layar. Ini kita perkuat. Oke, nah setelah ini nanti rata, kita tempelin semua, kita buat lagi cairan resin
Kemudian kita kasih juga campur katalis sebagai pengeras. Oke, kita aduk rata. Resin plus katalis. Setelah itu kita lumuri lagi di sini. Semua bagian ini kita lumuri. Jangan sampai ada gelembung udara ya. Jadi ini mesti padat. Ini kita tutup semua nanti pakai matte fiber. Ini hanya saya ngasih contoh ya. Nah, setelah itu kita skip. Ini anggaplah kita udah tutup semua dengan matte fiber. Kita biarin sekitar 1-2 jam. Setelah 1-2 jam kita biarin kering, nanti hasilnya akan mengeras. Setelah kita biarkan kurang lebih 1-2 jam, hasilnya nanti akan seperti ini. Ini yang pertama kita lakukan, buka ini ya dulu. Kita buka, kita lepas ini ya. Kemudian ini kita buka. Oke, kita lepas dia. Nanti masternya akan seperti ini. Masternya tetap di sini. Setelah itu ini nanti kita buka, kita congkel pakai obeng atau apa, tapi jangan sampai ngerusak molding yang udah kita buat. Ini kita buka, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Setelah keluar hasil seperti ini kita rapikan lagi. Mana-mana bagian yang perlu kita amplas dulu, atau bagian yang kurang rata nanti kita dempul lagi. Bagian-bagian yang mungkin kurang sempurna ya, ada yang lubang kecil-kecil, nah itu kita bisa dempul. Tapi syaratnya dempul, kita harus menggunakan dempul yang berbahan epoksi, bukan dempul isamu ya. Karena pengalaman saya, kalau kita dempul pakai isamu, bahannya akan lumer begitu kena thinner. Jadi kita harus gunakan dempul yang berbahan epoksi. Kalau tidak ada bahan dempul epoksi, kita gunakan saja campuran yang adonan resin, katalis, dan talc powder tadi. Jadi hasilnya akan sama dengan bahan molding udah kita buat. Setelah jadi gini nih kita ampas, kita bersihin, ampas, rapikan lagi. Nah, setelah jadi molding gini, proses cetaknya sama dengan proses pembuatan molding tadi. Kita lapis dulu dengan campuran campuran gel coat, campuran resin, katalis, dan talc powder. Kemudian setelah kering kita campur lagi kita lapisi dengan matte fiber. Kurang lebih seperti itu. Jadi antara pembuatan molding sama mencetak hasilnya sama. Ini adalah hasil cetakan dari molding yang udah ada. Jadi prosesnya kurang lebih sama. Jadi keluar dari cetakan hasilnya begini. Memang finishingnya kita perlu finishing lagi. Finishingnya berupa mungkin dempul bagian yang kurang sempurna, kemudian diamplas, kemudian kita painting. Jadi segitu aja sih cara saya membuat full fiber dengan cara yang sederhana ya, dengan bahan yang gampang kita dapatkan di pasaran. Oke, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat.